Kursinya sudah selesai direparasi teman, jadi bisa dilihat tidak ada paku yang terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bone Kreatif Channel. Pada kesempatan ini saya akan coba berbagi kepada teman-teman tentang cara mereparasi kursi sudut maupun kursi 321. Kebetulan di layar ini adalah kursi kecil, tetapi pada prinsipnya cara kerja untuk kursi kecil dengan besar itu sama, hanya saja berbeda ukuran. Kebetulan ini dulu saya bikin karena ada sisa-sisa bahan yang saya manfaatkan untuk membuat ini. Dan kebetulan juga saya buat untuk anak saya, waktu itu masih kecil dan sekarang sudah semester 7 di perguruan tinggi. Jadi luar biasa lama baru rusak. Dan sebentar ini saya akan coba mereparasi agar teman-teman bisa melihat cara kerjanya. Dengan harapan juga agar teman-teman nantinya bisa mereparasi sendiri kursinya kalau ada kursinya yang rusak. Dan bahkan nantinya teman-teman ada yang bisa membuat kursi yang baru setelah melihat video ini. Baik teman, ikuti terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, sudahlah kiranya teman-teman memberikan like dan subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa terus mengupdate video terbaru dari saya. Untuk mereparasi kursi, baik itu kursi 321 maupun kursi sudut, yang pertama harus kita buka adalah sepatunya atau kakinya yang di bawah sini. Nah, jadi sepatunya ini kita copot semua, kemudian kainnya ini kita buka juga. Nah, biasanya untuk kain yang di bawah ini menggunakan kain tipis seperti misalnya kain balacu ataukah kain teteron. Tetapi ini sengaja saya pakai untuk yang tebal karena anak kecil yang pakai biasanya digoyang terus sehingga jangan sampai robek. Jadi makanya saya pakai kain yang sama dengan kursinya. Kemudian setelah terbuka di bawah, langkah yang kedua adalah kain yang di belakang ini kita buka. Jadi bukan yang lain ya. Jadi nanti setelah terbuka yang di belakang, barulah kemudian kain di samping kanan dan kiri ini kita buka. Kemudian setelah itu kita melangkah ke bagian depan. Jadi ini lagi yang kita buka. Kenapa? Karena ini juga adalah sambungan teman ya. Jadi dari samping kiri ke kanan ini ke belakang itu adalah sambungan. Nah, kemudian setelah ini kita beralih ke dudukan. Jadi ini lagi yang kita buka. Kemudian yang terakhir adalah sandaran. Baik, saya coba lanjutkan. Yang pertama kita buka teman adalah yang di bawah ini. Ini banyak sekali kotoran-kotoran yang dimasukkan oleh tikus. Jadi kalau ada yang bocor itu biasanya tikus masuk ke dalam dan membawa barang-barang atau sampah-sampah. Setelah ini terbuka, maka kita melangkah ke bagian belakang. Ini kardus, jadi di bagian belakang kursi itu teman ditutup dengan kardus. Ini tampilan kursi di bagian belakang. Setelah itu ini lagi ya, jadi kita buka lagi yang di samping ini. Ini sudah selesai, kita pindah lagi ke sebelahnya.
Sekarang yang di depan ini lagi. Kemudian kain dudukannya ini paku kain dudukan ini ada di belakang sini teman. Jadi kita buka di sini. Kemudian kain samping sandaran karena ini juga adalah sambungan. Sekarang sandaran, jadi kita buka di sini karena pakunya ada di sini teman. Kemudian di sini kainnya sudah terbuka semua teman, dan langkah selanjutnya adalah kita merapikan kembali karet-karet bannya yang putus atau yang kendor, termasuk juga yang di belakang ini agak goyang. Kita perbaiki supaya bisa kuat kembali. Karet busanya sudah dipasang teman. Jadi cara kerjanya ini, karet busanya kita lem dengan menggunakan lem box kuning pada rangka kursi ini. Kemudian antara karet busa dengan karet ban kita lapisi dengan kardus. Tujuannya adalah agar karet busa ini nantinya tidak robek terjepit oleh karet ban yang di bawah ini. Baik, saya akan coba lanjutkan, namun sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman supaya jangan di skip, agar teman-teman bisa melihat langkah demi langkah dari proses kerja kursi sudut ataukah kursi 321, agar nantinya kelak teman-teman juga bisa mereparasi kursi sendiri dan bahkan nantinya bisa membuat kursi yang baru. Ini kainnya saya sudah siapkan teman, jadi sini ada untuk sandaran dan lain-lain. Kemudian yang pertama kita pasang adalah sandarannya ini dulu, kemudian dudukan. Nah, kalau dalam proses pembongkaran tadi yang terakhir dibuka adalah sandaran, maka ini yang pertama dipasang. Kemudian ini yang kedua dari terakhir pembongkaran, maka ini yang kedua dipasang. Ini untuk kain sandaran, caranya kita masukkan yang bawahnya ini ke dalam. Karena di belakang sandaran inilah nantinya tempatnya kita paku. Jadi kita dorong sampai tembus ke belakang ini. Nah, disinilah nanti kita paku teman. Kita atur baik-baik jaraknya supaya kainnya nanti seimbang. Nah, setelah ini langsung kita paku di belakang bawah sini. Untuk sementara jangan dulu terlalu banyak pakunya, karena nanti masih akan dipaku ketika kita pasang untuk kain dudukan.
Setelah ini kita rapikan di bagian depan supaya lebih bagus dilihat. Kemudian yang di belakang ini kita usap-usap begini supaya jangan ada yang kendor, ada yang mengencang kayaknya. Jadi semuanya sama kencang. Nah, kemudian kita paku di belakang sini teman. Setelah ini di sampingnya lagi kita paku teman. Kita usap-usap dulu begini. Kemudian kita mulai di bagian tengahnya ini. Jadi kita paku bagian tengahnya dulu supaya kencangnya itu merata. Kemudian di atasnya ini kita buatkan lipatan-lipatan. Ini sudah selesai di sebelah. Sekarang kita pindah lagi yang satunya. Jadi beginilah teknik memasang kain pada kursi sudut maupun kursi 321. Jadi harus berurutan semua supaya jangan ada yang saling mengganggu atau tumpang tindih. Kita buatkan lagi lipatan-lipatan di atas. Kita paku ke bawah lagi. Jadi selalu kita memulai di tengah supaya nantinya pemasangan kainnya lebih rapi. Tidak ada yang terlalu kencang dan tidak ada yang kendor. Kain sandarannya sudah terpasang. Sekarang kita pindah ke dudukan. Caranya sama dengan pemasangan sandaran tadi. Jadi kita masukkan juga ujungnya ini ke dalam sampai tembus ke belakang. Karena nanti tempatnya dipaku itu pas di belakang tempat sandaran ini juga dipakukan tadi. Jadi di sini kita paku teman pas menutupi atau menindis dari kain sandaran tadi di sini. Ini sudah selesai. Sekarang kita mulai pasang lagi di bagian depan sini. Jadi kita mulai lagi di tengah, kita usap-usap begini lagi untuk meratakan tarikan-tarikannya. Ya, jadi kita mulai di tengah. Nah, sekarang kita pindah lagi ke samping kanan. Ya, mulai lagi di tengah. Jadi kita selalu berusaha agar pemasangan kain kursi itu serapi mungkin. Nah, sekarang yang di sebelah kiri teknisnya sama. Selanjutnya di samping sandaran, jadi ini kita buatkan pola. Jadi kita ikuti lengkungan ini supaya terlihat lebih bagus. Kita gunakan kardus. Sekarang kita ambil kainnya. Jadi sudah disiapkan juga kain untuk samping sandaran ini. Kemudian tenisnya kita gunting juga seperti pola tadi. Sekarang caranya polanya ini kita pakukan dulu di samping sini supaya jangan goyang. Siapa tahu bergeser pada saat kita pasang kainnya. Nah, jadi seperti ini caranya teman. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang kainnya dengan cara diselipkan masuk ke dalam kardus ini. Jadi kita ikuti bentuk kardusnya. Terkadang ada tukang kursi langsung paku dari luar, tetapi itu kurang rapi teman. Jadi kalau dengan cara seperti ini
pakunya tidak terlihat karena kita paku dari dalam. Ini sudah selesai. Sekarang kita paku ke belakang lagi. Pas di sini teman kita paku, jadi kita mulai lagi di tengah. Sekarang sudah selesai, kita beralih lagi untuk memasang di depan ini. Jadi kita ambilkan lagi kardus sesuai dengan ukuran yang di depan ini. Nah, selanjutnya kainnya kita selipkan begini. Nah, masukkan ini di sini. Nah, lalu kita paku. Nah, setelah ini kita tarik ke bawah dan langsung pasang ke bawah ini ya, jadi langsung dipaku di bawah. Sekarang sampai sini. Nah, ini sudah. Nah, sekarang ini lagi teman. Nah, ini kayaknya juga sudah ada saya siapkan ini. Nah, ini. Selanjutnya kita gunting sudut kainnya, kita buat melengkung. Terkadang ada juga tukang kursi pasang lurus saja, tapi itu tidak ada masalah teman. Jadi ini hanya untuk sekedar menambah keindahan dari kursi kita. Ya, jadi ini sudah pas ukurannya. Langkah selanjutnya kita ambil kardus. Kardusnya ini kita buat selebar yang depan ya. Ya, jadi itu jadi patokan yang di depannya tadi.
kainnya. Nah, selipkan ke dalam kardus. Nah, ini sudah terpasang teman, tinggal ditarik di tengah lagi ya. Nah, ini tampak sampingnya teman, ini sangat rapi, tidak ada batu yang kelihatan. Ini lagi. Nah, ini sudah beres, tinggal di belakang teman. Ya, caranya lebih mudah lagi, tinggal diukur saja kardusnya selebar ini. Nah, kalau bikin kursi yang matang, mulai dari langkah sampai bungkus itu kalau langkah sampai selesai satu kursi. Dan karena makannya sudah habis, dan karena nanti kalau selesai, bungkus ini dipasang. Nah, ini sudah selesai teman. Sisa kain pelapis di bawah ini, kalau untuk yang di bawah teman bisa menggunakan kain balaju, bisa menggunakan kain tetron ya, yang tipis-tipis saja. Tujuannya hanya sekedar untuk menjaga agar jangan sampai dimasuki tikus. Nah, setelah itu dipasangi sepatu kursi. Nah, inilah hasil dari
kursi yang saya buat tadi. Jadi sangat cepat prosesnya teman. Kursinya sudah selesai direparasi teman. Jadi bisa dilihat tidak ada paku yang terlihat, sehingga terlihat betul-betul sangat rapi. Nah, kalau teman-teman mengikuti langkah-langkahnya tadi, mulai dari saat yang mana yang pertama dibuka sampai terakhir, kemudian untuk pasangnya yang mana dimulai sampai terakhir, itu nantinya teman-teman bisa mereparasi kursi sendiri, dan bahkan teman-teman bisa juga membuat kursi sendiri sesuai dengan model apa yang teman-teman inginkan. Jadi kursi itu sangat mudah dibikin teman. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.